Insinyur Soekarno, Founding Fathers bangsa ini, Indonesia Raya tercinta, merupakan seorang sosok yang pidatonya, retorikanya dikagumi dan dihormati banyak orang. Bayangkan saat beliau berpidato, hampir semua orang menyimaknya. Pidato yang penuh karisma, pidato yang menggerakkan orang lain, dan pidato yang mengubah orang lain. Pertanyaannya, apa yang beliau lakukan dan bagaimana beliau melakukan itu? Di kesempatan kali ini, gue Hengki Liansyah akan menguliknya, bagaimana seorang Soekarno bisa berpidato yang karismatik kayak begitu, yang berdampak kayak begitu, dan menggerakkan banyak orang dalam program Sobat Juara Ingin Tahu. Di yang pertama ini, coba kita lihat yuk video Insinyur Soekarno saat berpidato pertama kali Indonesia merdeka di tahun 1945, tepatnya tanggal 17 Agustus. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pada hari ini, di stadion utama ini, saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Oke, kalau kita lihat dari video tersebut, kenapa ya masyarakat itu begitu antusias, pidatonya begitu menggelegar? Nah, hal menariknya adalah, yang pertama adalah kita bisa perhatikan diksi pilihan kata bahasa yang beliau pilih adalah bahasa yang paling menyentuh dengan kondisi masyarakat atau audiensnya. Nah, ini adalah hal penting yang perlu diperhatikan, karena banyak speakers, apalagi speakers pemula, itu asik ngomongnya aja tanpa menggunakan kesamaan bahasa, kesamaan diksi bahasa, kesamaan pemahaman. Maka persamaan pola dan pilihan kata dalam berbicara itu adalah hal penting untuk disampaikan. Yang kedua, kalau kita perhatikan, ada repetisi yang beliau lakukan, pengulangan-pengulangan tentang merdekanya dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang kalau dalam bahasa hipnosis ataupun bahasa NLP, pengulangan itu membuat orang jadi memahami inti dan esensi dari apa yang dibicarakan. Karena dengan pengulangan, orang lebih mudah terdoktrin dalam tanda kutip atau memahami isi dari konteks itu. Tapi pengulangan pun tidak bisa banyak-banyak ya. Jadi harus ada kalimat-kalimat kunci atau kata-kata kunci yang itu harus diulangi. Bukan semua kata, tapi kata-kata kuncinya saja yang harus diulangi. Jikalau ada kalanya saudara-saudara merasa bingung, jikalau ada kalanya saudara-saudara hampir berputus asa, jikalau ada kalanya saudara-saudara kurang mengerti jalannya revolusi kita, yang memang kadang-kadang seperti bahtera di lautan badai yang mengamuk ini. Selain itu, selain beliau memilih diksi bahasa yang sangat baik, menawan, menarik, dan relate dengan kondisi rasa sakit yang diderita rakyatnya atau audiensnya, dan beliau ulangi kalimat-kalimat tersebut, kalimat-kalimat kunci, kata-kata kunci, ada hal ketiga yang sangat menarik. Seperti yang kita bisa lihat di gambar sebelah gua ini, beliau menampilkan bahasa tubuh yang sangat antusias, sangat energik, sangat powerful. Wajar dong, beliau disebut singa di atas podium, singa di atas panggung gitu. Kenapa? Karena bahasa tubuhnya itu menggambarkan rasa sakit tadi, penderitaan itu, atau isu yang ada di masyarakat yang sedang beliau bawakan dalam pidatonya. Maka hal ketiga yang perlu kita perhatikan adalah bahasa tubuh kita harus berbicara. Bukan tubuh yang berkata-kata atau bukan tubuh yang digerakkan maksud saya, tapi tubuh yang berbicara juga, ekspresi wajahnya, gerakan tangannya, tersenyumannya, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan bahasa tubuh. Ingat sekali lagi, bukan anggota tubuh yang digerakkan, tapi anggota tubuh yang ikut berbicara dari konteks pembicaraan dalam pidato itu sendiri. So, kesimpulannya adalah, coba gunakan 3 hal ini saat berpidato atau berbicara di atas panggung. Pertama adalah menyamakan diksi bahasa, pilihan kata, pilihan kalimat, istilah yang common ground, sama dengan problem yang dialami oleh audiens kalian. Jadi kalau audiens kalian anak SMA, ya cari masalah-masalah yang relate. Orang dewasa pun begitu. Jadi ketajaman isu, ketajaman pilihan bahasa yang relate, yang nyambung dengan audiens kita, itu menentukan antusiasme dan kedekatan antara audiens dengan konteks pembicaraan kita. Yang kedua adalah
Jangan lupa ulangi kalimat-kalimat kunci, kalimat-kalimat bahkan kata-kata kunci yang harus sering diulangi. Misalkan merdeka, misalkan antusias, berenergi, itu harus diulangi secara perlahan dan berkelanjutan. Kenapa? Karena dengan pengulangan orang lebih cepat paham intisarinya. Karena dalam sebuah konsep pidato atau konsep berbicara di atas panggung, tidak semua orang bisa nikmati atau tidak semua akan bisa dibawa pulang. Maksimal 30% orang baru bisa mengerti apa isi pidato itu. Dan kita juga kalau ikut mata pelajaran atau mata kuliah atau sebuah seminar kan tidak semuanya yang kita bisa dapatkan. Hanya dua hal kan. Satu yang sering diulangi, yang kedua adalah yang relate dengan masalah kita. Makanya diksi bahasa yang relate dan pengulangan itu adalah hal yang paling penting. Yang ketiga, ingat, bahasa tubuh itu memberikan titik tekan pada apa yang sedang kita bicarakan. Kalau bahasa tubuh kita mampu berbicara juga memberikan titik tekan pada apa yang kita sampaikan, itu dampak pemahaman orang lebih dalam dan orang mendapatkan emotional bonding, mendapatkan ikatan emosi. Kenapa? Karena bahasa tubuh itu mempertajam diksi kalimat yang kita pilih. So guys, itu 3 tips yang bisa kita ulik dari founding fathers kita, Insinyur Soekarno, dan mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua, gua dan kalian semua, lu utamanya yang menyaksikan video ini, untuk bisa memperbaiki cara berbahasa, berbicara, dan juga berpidato di atas panggung. So, seperti biasa, kalau ada masukan, ada pertanyaan, ada diskusi, lo boleh tinggalkan komentar lo dan masukkan lo di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa klik like, comment, dan share supaya video ini makin tersebar luas kebaikannya kepada yang lain. Barangkali ada orang yang sedang butuh, dan gara-gara lo share, dia jadi belajar banyak dan bisa berubah hidupnya dan bisa berubah cara komunikasinya. Dan gue Hengki Indonesia beserta tim Akira Training mengucapkan thank you dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.